Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, sadaqallahul azim. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bahasan di bagian keempat ini rupanya bahasan terakhir. Kita membahas makna lafaz ahad yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran mempunyai 7 makna, yang mana lafaz ahad yang keenam tertuju kepada salah seorang sahabat Nabi sekaligus salah seorang putra angkat Nabi yang bernama Zaid bin Harisah. Seperti yang terkandung dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Bukankah Nabi Muhammad itu ayah daripada seseorang dari golongan laki-laki dari golongan kalian. Maka di sini ada lafaz aba ahad, ayah dari seseorang. Berarti ahad di sana tertuju khusus kepada Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah ini? Seperti di video-video yang telah lalu saya telah membahas, lafaz Muhammad dalam Al-Quran ada di 4 tempat. Salah satunya lafaz Muhammad yaitu berada dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40, yang mana di ayat ke-40 surat Al-Ahzab ini menerangkan bahwa Zaid bin Harisah adalah putra angkat dari baginda Rasulullah SAW. Dari semenjak kecil dibesarkan sampai dinikahkan Zaid bin Harisah oleh Rasulullah SAW kepada Siti Zainab Al-Jahsy, yang mana bahwa Siti Zainab Al-Jahsy adalah masih saudara sepupunya baginda Rasulullah SAW. Lalu asbab nuzul daripada surat Al-Ahzab ayat ke-40, ketika Rasulullah SAW menikahi mantan istri Zaid bin Harisah setelah habis idahnya, maka di sana orang-orang kafir Quraisy berkata dengan nada penghinaan kepada baginda Rasulullah SAW. Qalu kaifa nakaha jauzata ibnihi. Kenapa sampai bisa-bisa itu Muhammad menikahi mantan menantunya, sedangkan Zaid itu adalah putranya? Karena orang kafir itu tidak tahu. Sangkaan mereka Zaid bin Harisah itu adalah putra asli Rasulullah SAW. Sedangkan Zaid bin Harisah bukan anak kandung Rasul, sebab anak kandung Rasulullah SAW yang 3 yaitu Sayyidina Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyid Ibrahim, semuanya wafat ketika masih kecil. Sehingga Zaid bin Harisah, kalau memang Zaid bin Harisah itu putra asli Rasulullah, pasti dinobatkan jadi Rasulullah juga. Zaid bin Harisah ini bukan anak kandung tapi anak angkat. Sedangkan hukum adat Arab bahwa anak angkat tidak boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Padahal Islam itu tidak begitu. Rasulullah SAW berkehendak untuk menikahi mantan istri Zaid bin Harisah, sedangkan Zaid bin Harisah itu adalah anak angkatnya. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendaknya bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah hukum daripada ayah angkat tidak boleh menikahi putra angkatnya. Maka sabda para alim ulama, aradallahu ayyughayyira hadzal hukma. Mengapa Rasulullah SAW sampai menikahi Zainab binti Jahsy selain daripada saudara sepupunya juga mantan istri anak angkatnya?
Ini Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk merubah hukum yang berada di adat Arab. Karena adat jahiliyah, adat Arab dulu tidak boleh ayah angkat menikahi putri angkatnya. Itu diperbolehkan menurut hukum Islam asal tidak ada hubungan nasab. Maka sangatlah salah besar ketika orang kafir melecehkan baginda Rasulullah SAW dengan alasan keterlaluan Muhammad menikahi istri daripada anaknya. Padahal Zaid bin Harisah bukanlah putra Rasulullah SAW yang asli, tapi putra angkat. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, yang ketujuh, lafaz ahad dalam Al-Quran tertuju yuradu bihil makhlukin. Ditujukannya ini bukan kepada Allah, bukan kepada baginda Rasul, melainkan ini segenap makhluk. Mana dalam ayat suci Al-Quran yang menyatakan lafaz ahad tertuju kepada semua makhluk? Ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ketika kita beribadah, hendaknya jangan musyrik kepada siapapun. Beribadahlah kepada Allah dengan murni. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Nah, lafaz ahada ini ditujukan kepada semua makhluk. Kita tidak boleh menduakan Allah. Kita tidak boleh musyrik kepada Allah. Memohon kepada Allah juga memohon kepada setan, itu namanya musyrik. Banyak orang-orang yang masih bodoh dalam pengetahuan ilmu agama. Ada orang yang mau mendirikan pabrik, sampai ada menurut ahli paranormal bahwa tempat yang akan dibangun pabrik ini ada makhluk halusnya. Bisa diusir dengan memotong seekor kambing yang hitam bulunya dan hitam lidahnya. Seluruh kulitnya harus hitam. Juga ada yang mengatakan tempat ini sangatlah angker, agar penghuninya, jin dan setannya supaya menjauh dari bangunan yang akan dibangun, kita potong ayam yang berwarna hitam. Bulunya hitam, lidahnya hitam, kakinya hitam, semuanya serba hitam. Lalu setelah disembelih, ayam tersebut ditimbun atau dipendam atau dikubur. Atau ada juga yang merintahkan agar menyembelih hewan kambing atau domba, sehingga dagingnya dimakan, kepala kambing yang berwarna hitam seluruhnya itu ditimbun dalam tanah. Itu hukumnya musyrik. Karena apa? Walaupun kita memotong binatang tersebut membaca bismillah, tapi tujuannya sangat salah. Kalau kita misalkan mau mendirikan pabrik, mau mendirikan bangunan, dianggap bahwa tempat itu dirasakan angker, sebaiknya banyak-banyaklah bersodakoh. As-sodakotu tadfa'ul bala. Sodakoh itu bisa menjauhkan, bisa menolak daripada balahi atau musibah. Ketika kita memotong kambing yang berwarna hitam, lalu kepalanya dikubur, itu bukan bersodakoh, berarti memberi sesajen untuk jin dan setan. Ketika kepalanya si kambing itu ditimbun, dikubur, badannya dimakan, itu sama hanya dengan memakan najis. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi lafaz ahad yang ketujuh ini terkandung dalam surat Al-Kahfi ayat 110, tertujunya kepada semua makhluk. Pengabdian kita hanyalah kepada Allah, permintaan kita hanyalah kepada Allah, jangan meminta kepada setan. Banyak orang yang putus asa dalam hidupnya sampai mengadakan pemujaan di gunung yang sangat tinggi dan pindah agama. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan tausiah yang telah kami tayangkan, makna lafaz ahad di Al-Quran ada 7 makna, mudah-mudahan besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Juga kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh ikhwanul muslimin, subscriber Rahmatul Ummah. Jangan segan-segan, silahkan komen dan share dari video ini
agar kita mendapatkan tambah-tambah amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khudz ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.